Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Naik turun suhu politik menjelang Pilkada Kepri 2024 membuat banyak pihak penasaran. Ansar Ahmad dan Muhammad Rudi, dua nama yang dinilai layak menjadi calon gubernur oleh masyarakat, sepertinya masih ragu untuk memunculkan nama pendampingnya. Bahkan yang terbaru berhembus isu keduanya akan berpasangan. Jika hal itu benar-benar terjadi, pemilu lokal Kepri dinilai tidak lagi menarik dan hanya memuaskan politisi yang ada di pusat. Saat ini kita telah terhubung dengan Mbak Lina Yati Lestari, akademisi sekaligus pakar komunikasi politik di Kepulauan Riau. Selamat malam Mbak Lina. Iya, selamat malam Mbak Putri. Ya, Mbak Lina, sebelum kita bicara panjang lebar, mungkin mari kita lihat tayangan ini bersama dulu. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menanggapi santai terkait kabar dirinya yang diisukan berpasangan dengan Wali Kota Batam Muhammad Rudi dalam Pilkada 2024 mendatang. Dikonfirmasi reporter Batam TV usai kegiatan Dragon Boat Race 2024 di Jalan Pelantar 3 Tanjung Pinang. Politisi Golkar ini hanya tersenyum dan menjawab singkat terkait isu yang sedang hangat tersebut. Ansar mengaku masih mengikuti dinamika pencalonan Pilkada Kepri dan tidak mau menanggapi lebih jauh karena tidak mau pernyataannya melebar dan menimbulkan spekulasi publik. Siap Pak. Bapak nggak masalah Pak? Ya biar berjalan aja. Kalau saya jawab nanti kalian melebar-lebar. Siap Pak. Kabar koalisi Ansar Ahmad dan Muhammad Rudi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur muncul usai kedua politisi tersebut dipanggil oleh partai masing-masing. Keduanya disebut dipasangkan oleh petinggi partai agar dapat berduet untuk memenangkan Pilkada Kepri 2024. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Ya, Mbak Lina, menurut Anda apa arti senyum Pak Gubernur Kepri Ansar Ahmad tersebut? Iya, Mbak Putri, menarik ya. Jadi sebenarnya senyum dalam komunikasi itu kan punya banyak arti begitu ya. Cuma dalam politik itu gerakan sekecil apapun juga akan menjadi bahasa politik tentunya. Jadi kalau kita melihat kegiatan yang dilakukan oleh beliau itu ya normalnya dilakukan oleh banyak politisi begitu. Bagaimana kemudian menyapa, kemudian memberikan sedikit statement begitu agar kurang lebih menjadi celah untuk agar bagaimana kita kemudian bertanya what next gitu Mbak Putri. Ya, tapi kalau menurut Mbak Lina sendiri, enggannya Pak Gubernur komentar tersebut lebih pada menjaga kondusivitas Kepri atau bagian dari strategi politik beliau? Ya, pertama tentunya dua hal tadi itu saling mengait begitu Putri. Yang memang harus dijaga memang hari ini kan salah satunya adalah kondusivitas begitu ya, agar kondusif, kemudian semuanya terkesan baik-baik saja dan memang harus baik-baik saja tentunya karena hari ini kan kalau kita bicara pilkada ya, kita nggak bisa lupa kalau kita butuh iklim yang kondusif agar apa? Agar investasi itu bisa tetap stay di Kepri gitu secara keseluruhan. Nah, bagian-bagian yang dilakukan oleh pemimpin kita tadi itu juga bagian dari strategi politiknya, tapi bahwa memang muaranya adalah memang menjaga kondisivitas tadi agar tidak timbul banyak multi tafsir, multi persepsi gitu dari semua pihak pada kondisi pilkada hari ini. Ya, dalam politik apapun bisa terjadi kan Mbak Lina, termasuk Pak Ansar dan Pak Rudi berpasangan. Tetapi menurut Anda, apakah hal itu keinginan pribadi mereka atau hanya untuk memuaskan keinginan politisi-politisi di atas mereka? Tentunya sih kondisi hari ini itu kan cenderungnya terbacanya tuh gaduh, tidak kondusif. Sehingga tadi yang saya bilang investor itu juga akan enggan untuk investasi di Kepri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa itu memang strategi politiknya dari Pak Ansar sendiri dan pihak-pihak yang terkait, bahwa kemudian beliau itu tidak berstatement sebelum ada keputusan dari dua belah pihak. Ini kan memang sedang lagi berdiskusi, kemudian tarik menarik kepentingan gitu, yang tujuannya kan juga semuanya ini kepentingan masyarakat Kepri juga. Tapi pada hal yang lain adalah memuaskan penguasa partai atau politisi di atas mereka. Saya pikir itu kan memang
tugas elit partai dan orang-orang yang ada di partai untuk kemudian bagaimana mencocokkan si A dan si B dan seterusnya begitu. Bahwa itu juga sudah ditakar tentunya ketika akan mengikuti kontestasi nanti gitu ya. Itu juga sudah dilihat bagaimana plus minusnya, kemudian tentunya itu berangkat dari survei, kemudian ada analisa juga gitu ya. Apabila Pak Ansar dan Rudy juga nanti misalnya maju sebagai wagub atau cawagup. Karena kalau dilihat tadi pada seminya itu kan juga tidak direct disampaikan bahwa akan berpasangan, tapi juga tidak direct juga menolak bahwa akan dipasangkan gitu Mbak Putri, itu lebihnya. Jadi ini menunggu antara kesepakatan dari partai-partai yang akan bergabung menjadi koalisi. Ya, lalu bagaimana dengan pendukung keduanya? Apakah mungkin akan beralih dukungan dengan mencari calon alternatif jika keduanya berpasangan? Nah, inilah kemudian celah begini ini bisa memberikan alternatif kepada masyarakat pemilihnya tentunya. Tapi sebelum akan mencari alternatif, tentunya dari sini di beberapa statement saya juga di media, saya melihat pada partai politik hari ini juga harus ekstra memberikan tadi ya pendidikan, kemudian sosialisasi, bagaimana kemudian hari ini partai itu lebih kepada apa ya, artikulasi kepentingannya, terus kemudian menjalin komunikasinya, bagaimana dia pengaturan konflik yang ada di masyarakat, karena juga nanti kan akan lahir pemimpin-pemimpin yang akan membuat kondusif tadi di Kepri terutama gitu Mbak Putri. Nah kalau bicara apa ya terkait dengan beliau kan kalau misalnya akan maju nanti sudah periode kedua begitu, tentunya masyarakat juga sudah cukup menilai bagaimana sepak terjang beliau di yang pertama dulu Pak Ansar dengan para pendukungnya, kemudian Pak Rudi juga pada para pendukungnya begitu. Nah tentunya pada bacaannya adalah kalau Pak Ansar akan menjabat, kalau misalnya akan maju ya, kan sudah gubernur, tentunya kan tidak mungkin menjadi orang kedua sepertinya ya dalam strategi. Tapi Pak Rudi pun punya kontribusi yang banyak pada kemudian hari ini perkembangan Batam terutama, karena bukan berarti menafikan beberapa daerah lainnya, karena memang Batam itu menjadi salah satu alat ukur utama melihat keberhasilan Kepri hari ini. Gitu. Ya, Mbak Lina, seandainya keduanya berpasangan, apakah Mbak Lina yakin roda pemerintahan di Kepri akan maksimal? Karena jika kita berkaca selama satu periode terakhir ini, Pak Ansar dan Bu Marlin banyak diberitakan tidak harmonis. Iya, ini sih lebih pada begini, pada terminologinya sih setiap kekuasaan itu dia akan manis. Sehingga ketika akan berkuasa lagi, cenderungnya itu secara komunikasi maupun secara pilihan-pilihan perbuatannya dari yang berkuasa itu adalah mencari partner yang bisa diatur, gitu ya. Quote in quote bisa diatur, artinya mereka seirama. Kemudian ketika mulai tidak seirama, ditambah lagi dengan alur atau jalur komunikasi yang terputus begitu. Nah hal-hal itu akan memacu ketidakkondusifan tadi. Padahal itu aspek yang paling utama ketika komunikasi tidak maksimal dibangun, itu akan mengganggu lini-lini yang lain gitu Mbak Putri. Artinya ketika menjadi apa ya, memilih pasangan terbaik ketika maju pilkada itu, karena idealnya kan Pak Ansar dan Pak Rudi ini kan harus meninggalkan jejak-jejak yang baik ketika kepemimpinan mereka ini diambil oleh dilanjutkan oleh estafet yang lain. Karena pada statement saya juga adalah yang kadang dilupakan oleh para pemimpin baik hari ini adalah dia lupa kemudian untuk membantu memproduce pemimpin yang baik ke depannya, karena dia juga akan melanjutkan kepemimpinan itu, Mbak Putri. Kan demi Kepri semua ini. Jika Pak Ansar dan Pak Rudi berpasangan, Mbak Lina, kira-kira pilkada Kepri akan menarik atau tidak ya? Gimana? Jika memang berpasangan nantinya, kira-kira pilkada di Kepri akan menarik atau tidak menurut Mbak Lina sendiri? Kalau mengingat pengalaman 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, ini akan cukup menarik. Tapi tetap dinamikanya akan berjalan, kan masih bulan Juni, kemudian masih ada 1 bulan lagi jeda waktunya, masih akan terus berproses dan seterusnya. Tapi bahwa kemungkinan itu walaupun kecil kemungkinannya akan tetap ada pola-pola yang tadi. Ada pola-pola karena sudah dihitung berdasarkan survei, berdasarkan analisis, dan hanya tinggal saja komunikasi yang dibangun itu bukan hanya kepentingan elit partainya saja, bukan hanya untuk kepentingan kandidasi saja, tapi bahwa partai politik tidak lupa untuk memberikan edukasi ya atau pendidikan, sosialisasi agar konflik yang ada di masyarakat nanti yang akan ditimbulkan itu bisa diminimalisir gitu. Ya. Terakhir Mbak Lina, jika Pak Ansar dan Pak Rudi berpasangan dalam pilkada nanti, menurut
menurut Mbak Lina, beliau berdua maju sebagai petugas partai kah atau pilihan masyarakat? Oke, saya mengamini itu sebagai memang pilihan masyarakat. Karena untuk alasan apapun, pemimpin yang duduk, yang terpilih itu adalah pilihan masyarakat. Nah, definisi petugas partai itu kan dia memang melekat pada orang tadi. Ketika dia bicara partai atau petugas partai lah ya, dia tidak hanya melekat pada individunya sendiri, karena tadi ada idealisme dari partai tersebut, ada bagaimana pengkaderannya, dan ada banyak nilai-nilai dan tujuan partai politik yang tentunya melekat kepada individu tadi. Jadi nanti misalnya Pak Rudi atau Pak Ansar maju, mereka tidak hanya berangkat as Rudi atau as Ansar, tapi partai politik yang mengusung mereka akan melekat kepada mereka karena itu sebagai identitinya. Nah, pola komunikasi yang begitu yang dibangun dalam strategi politik. Baik, Mbak Lina, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Deta Kepri Malam.